Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait banyak peserta tes P3K Guru tahap 2 lulus passing grade. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah teman-teman guru honorer yang lulus passing grade tes tahap kedua akan tercover semua di formasi tahap kedua ini, atau apakah formasi habis? Nah, jika seandainya habis, adakah kira-kira solusi terbaik untuk rekan-rekan guru honorer yang lulus tahap kedua passing grade tes P3K Guru? Oke, di sini kita coba akan mencarikan sebuah solusi dikaitkan dengan optimalisasi formasi sebagaimana yang telah diutarakan oleh Kemendikbudristek. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, kembali lagi admin akan mengingatkan kepada teman-teman sekalian bahwasanya di bulan Desember ini teman-teman tidak akan sabar lagi tentunya untuk menunggu pengumuman hasil seleksi kompetensi tahap yang kedua. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ada 4 tahap lagi di bulan Desember ini yang akan teman-teman tunggu ya. Jadi di sini kita ingatkan kembali, ini yang admin tandai. Yang pertama di poin 5, 6, 7 dan 8. Yang pertama itu bahwasanya pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 itu dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021. Kemudian nantinya dilanjutkan dengan masa sanggah atau masa pengajuan sanggah itu tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021. Jadi saya ulangi, untuk masa sanggah atau masa pengajuan sanggah itu tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2021. Kemudian untuk jawab sanggah atau tanggapan sanggah itu dimulai tanggal 19 Desember sampai 25 Desember 2021. Kemudian untuk pengumuman pasca sanggah 2 itu dilaksanakan tanggal 30 Desember 2021. Seperti itu ya. Jadi itulah mulai tanggal 16, 17, 18, 19 sampai 25 sampai tanggal 30 Desember itu masih ada tahapan yang sangat penting untuk seleksi P3K Guru tahap yang kedua. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung saja ke inti pembahasan kita. Di sini dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu tentunya jpnn.com teman-teman ya. Bahwasanya di sini dikatakan para peserta tes P3K Guru tahap kedua itu harap-harap cemas ya. Jadi kebanyakan teman-teman guru honorer pastinya ya tidak bisa dipungkiri bahwa di tes tahap kedua ini banyak yang istilahnya harap-harap cemas. Mereka khawatir bila pada tanggal 16 Desember nantinya itu dinyatakan tidak lulus formasi P3K. Bukan persoalan tidak lulus passing grade, tetapi kebanyakan teman-teman guru honorer malahan khawatir tidak lulus formasi P3K. Artinya dalam artian sudah lolos passing grade ternyata tidak bisa menempati formasi karena banyak teman-teman guru honorer yang lolos passing grade tetapi formasi sangat terbatas alias kalah persaingan, seperti itu ya. Di sini ditanggapi langsung oleh Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia, Titi Purwaningsi, itu mendapat laporan banyak guru yang lulus passing grade P3K Guru tahap yang kedua. Luar biasa sekali ya. Jadi banyak guru yang lulus passing grade P3K Guru tahap yang kedua. Di sini namun mereka masih khawatir tidak lulus karena jumlah formasi yang tersedia sangat terbatas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya di tahap kedua ini formasi memang terbatas teman-teman, dan masih banyak teman-teman guru yang istilahnya masih mengikuti seleksi tahap yang kedua karena tidak lolos di tahap yang pertama. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya teman-teman ya. Di sini dikatakan ya bahwasanya saya lega banyak guru honorer kategori 2 yang lulus tes P3K tahap kedua. Di sini apakah lulus formasi atau tidak itu yang masih tanda tanya, kata Ibu Titi kepada jpnn.com hari Sabtu 11 bulan 12
tahun 2021. Di sini Pak Dudi Abdullah ya. Jadi ini Pak Dudi Abdullah adalah salah satu guru honorer kategori 2 yang untuk kedua kalinya melampaui passing grade P3K, malah pesimistis lulus formasi. Jadi ini Pak Dudi Abdullah itu ternyata lolos juga passing grade di tahap pertama, teman-teman ya. Mungkin penyebabnya tidak lulus karena kalah saing ya, di sekolah induk ataupun non induk seperti itu. Berarti di tahap kedua ini juga Bapak Dudi Abdullah ini kembali melampaui passing grade, luar biasa sekali ya. Nah, di sini pengurus PHK2I Kabupaten Garut itu memprediksi formasi P3K guru tahap 2 bakalan habis. Di sini memang banyak sekali di banyak media sosial yang atau media-media elektronik yang menginformasikan memprediksi bahwasanya untuk formasi tahap kedua ini bakalan habis. Nah, kalau habis sudah diisi semua, maka pertanyaannya masih adakah kira-kira tahap yang ketiga? Itu yang teman-teman bisa komentari di kolom komentar. Masih adakah kira-kira formasi yang tersisa untuk tahap yang ketiga? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan bahwa pastinya formasi P3K guru di Kabupaten Garut bakalan habis. Ini di Kabupaten Garut habis ya. Dudi menyebut formasi yang disiapkan di daerahnya hanya 196, tetapi yang tersedia tahap 2 cuma 36 formasi. Formasi itu terdiri dari guru kelas SD sebanyak 27, kemudian guru PAI SD 3 formasi, dan sisanya adalah formasi SMP tentunya teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, di sini dilanjutkan informasinya. Oleh karena itu, Pak Dudi memiliki sertifikat pendidik ini mengaku masih harap-harap cemas ya. Padahal Pak Dudi ini memiliki serdik ya. Sebab sisa kuota di tahap 2 ini hanya 27 formasi untuk SD. Sedangkan saingan yang punya sertifikat pendidik itu sebanyak 148. Jadi sama-sama ya, berbenturan, sama-sama pemilik serdik. Saya takut nggak lulus formasi P3K guru tahap 2 karena pakai sistem ranking. Yang tertinggi itu dinyatakan lulus, apalagi formasinya sedikit sekali, ucapnya. Jadi memang ada sistem perankingan ya. Jadi maksudnya di sini sistem perankingan itu adalah sistem perankingan nilai terbaik teman-teman ya, seperti itu ya. Yang tertinggi nilainya, perolehan nilainya itulah yang dinyatakan lulus. Tetapi tetap melihat apakah masuk ke dalam kategori P1, P2 dan tentunya P3. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita coba cek, kalau tidak lulus lagi, kedua kalinya Pak Dudi gagal dalam seleksi P3K Guru 2021. Sebelumnya pada seleksi 2019 khusus honorer kategori 2, Pak Dudi juga tidak lulus. Jadi Pak Dudi juga ikut sebagai peserta P3K 2019. Mudah-mudahan nantinya ya Pak Dudi ini sudah lolos di tahun 2021. Amin. Oke, kita coba lanjut di sini untuk pemecahan masalahnya yang kami siapkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang harus kita pertanyakan bahwasanya untuk seleksi P3K Guru tahap 2 maupun tahap 3 menjadi kesempatan bagi honorer yang tidak lolos seleksi tahap pertama dan tahap kedua nantinya. Setelah tahap kedua dan tahap ketiga juga ditunjukkan bagi sejumlah pelamar P3K guru yang termasuk kriteria tertentu. Di sini kriteria tertentunya teman-teman ya, yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap 3. Peserta yang tidak lolos seleksi kompetensi tahap pertama atau tahap kedua. Yang kedua, guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbud. Nah, di sini kita coba lanjut. Untuk peserta yang tidak lolos seleksi kompetensi 1 dapat memilih ulang formasi pada seleksi P3K guru tahap kedua. Begitu pula bagi yang tidak lolos tahap kedua akan memiliki kesempatan untuk ikut seleksi P3K guru 2021 tentunya di tahap yang ketiga. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira masih adakah formasi yang nantinya akan tersedia di tahap ketiga? Nah, jadi tapi satu kelebihan di tahap 3 nantinya, kalaupun misalkan dalam satu kabupaten itu sudah tidak ada lagi formasi, kan nantinya di tahap ketiga itu sudah lintas antar kabupaten teman-teman ya. Itu sudah lintas antar kabupaten dalam satu provinsi, seperti itu. Jadi peluang untuk lolos tetap terbuka ya. Kalau di kabupaten sendiri tidak ada formasinya, bisa jadi kita melamar di kabupaten lain yang terdekat dari tempat tinggal kita, seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi di sini untuk pemecahan masalahnya.
kami tawarkan di sini ada 3 teman-teman ya. Ini murni ya dari admin sendiri. Solusinya di sini ada 3 ya. Menurut kami ini ada 3. Tidak tahu pemerintah bagaimana. Yang pertama, tidak mengadakan tahap ketiga. Jadi kalau seandainya misalkan ya, seandainya ya, tidak mengadakan tahap ketiga dan memilih perankingan global dari hasil tahap kedua. Panitia menentukan formasi mana yang akan diisi oleh peserta yang lulus perankingan global. Jadi ini salah satu solusi yang kami tawarkan, bukan solusi dari pusat tapi solusi dari admin pribadi ya, dan beberapa teman yang lain, yaitu tidak mengadakan tahap ketiga. Maksudnya tidak mengadakan tahap ketiga yaitu bisa memilih perankingan global dari hasil tahap kedua. Panitia menentukan formasi mana yang diisi oleh peserta yang lulus perankingan global. Artinya di perankingan global nantinya itu akan dilihat nilai terbaik teman-temannya untuk mengisi formasi yang masih tersisa. Kemudian solusi yang kedua adalah mengadakan tahap ketiga tanpa tes. Maksudnya bagaimana? Peserta yang belum lulus namun passing grade itu dapat memilih formasi, lalu panitia menentukan dari hasil lamaran peserta dengan nilai tertinggi yang dapat mengisi formasi. Berarti ini sudah masuk ke dalam programnya pemerintah. Di poin 2 ini itu maksudnya adalah optimalisasi teman-teman ya, perankingan nilai terbaik untuk mengisi formasi masih kosong, tetapi mengadakan tahap 3 tanpa tes berarti sama saja tidak mengadakan tahap 3 ya, seperti itu. Namun kalau solusinya pemerintah itu setelah tahap ketiga. Nah, kalau di poin ketiga ini sedikit kena dengan keinginan pemerintah, yaitu tetap melaksanakan tahap 3 walau memasuki tahun 2022. Nah, setelah nantinya dilaksanakan tahap 3, barulah pemerintah melakukan kegiatan optimalisasi formasi jika masih ada formasi yang masih kosong. Seperti itu ya. Jadi untuk poin 1 dan 2, 3 itu murni analisis admin pribadi ya, tetapi ada kesamaan dengan kebijakan pemerintah seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.